Kita lanjut ke pembahasan soal OSN Fisika SMA ya, tingkat kabupaten kota. Pada gambar nomor 17, gambar yang ini, seluruh permukaan bersifat licin, sedangkan massa tali dan katrol dapat diabaikan. Gaya F diberikan pada massa M, sehingga sistem ketiga massa bergerak terhadap lantai, sedangkan antara ketiga massa tidak ada gerakan relatif satu sama lain. Jika M1 20 kg, M2 12 kg, dan M 30 kg, besar gaya sama dengan gitu ya. Pertama kita bisa tinjau dalam sebuah sistem gitu ya. Maka kita bisa dapatkan bahwa F itu sama dengan M total dikali dengan A ya untuk sistem secara umum. Dimana kita bisa dapatkan di sini bahwa F itu sama dengan M ditambah dengan M1 tambah M2 dikali dengan percepatan ya. Ini adalah persamaan pertama kita. Berikutnya kita bisa dapatkan tinjauan untuk M1 ya, di mana gayanya ada tegangan tali. Terus pada sumbu Y kita bisa dapatkan sini M1G, terus ada gaya normal N1 gitu ya. Berikutnya di sini kita bisa dapatkan untuk benda satu adalah sigma Fx sama dengan M1 kali A, maka kita bisa dapatkan di sini nilai dari T itu sama dengan M1 kali A. Ini adalah persamaan pertama kita. Berikutnya yang bisa kita tinjau M2 ya. Pertama kita punya di sini ada M2G, terus ada tegangan tali, dan di sini juga kita bisa dapatkan ada G normal N2 ya. Dan di sini kita bisa dapatkan sigma Fy sama dengan M2 kali A. Pada sumbu X kita tinjau pada sumbu Y ya pergerakannya, dimana bergerak ke bawah itu kita tinjaukan dengan positif, maka kita bisa dapatkan M2G dikurang T itu sama dengan M2 kali A ya. Nah ini adalah persamaan pertama kita. Yang ketiga ya, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Berikutnya persamaan 2 dan 3 kita bisa jumlahkan ya untuk menghilangkan T. Maka kita bisa dapatkan di sini T bisa kita eliminasi sehingga kita peroleh nilai dari M2G. M2G itu sama dengan M1 ditambah ini M1 ya, M2 kali dengan A ya, sehingga percepatannya itu adalah M2G dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 ya, itu adalah percepatannya. Nah berikutnya kita bisa substitusikan ya nilai dari percepatan ini ke dalam persamaan. Bisa tinjau untuk benda M2, di mana pada sumbu Y tidak terjadi pergerakan, maka sigma Fy itu sama dengan 0. Dan pada sumbu Y ada M2G, M2G kurang T sama dengan 0 ya. Berikutnya persamaan kedua, ini misalkan persamaan ketiga, persamaan kedua dan persamaan ketiga kita jumlahkan untuk menghilangkan T. Maka di sini kita bisa eliminasi nilai dari T gitu ya. Dan kita akan dapatkan persamaannya adalah M2G itu sama dengan M1 kali A ya, atau percepatan itu adalah M2 per M1 dikali dengan G ya, untuk gravitasi. Nah, percepatan ini bisa kita substitusikan ke dalam persamaan 1, maka ada gaya F itu adalah M ditambah dengan M1 tambah M2 dikali percepatan adalah M2 bagi M1 kali G ya. Sehingga tinggal kita substitusikan nilai dari M1 nya adalah 20 kg gitu ya, terus M2 nya 12 kg dan M adalah 30 kg, maka kita akan bisa dapatkan nilai F itu nilainya adalah mendekati 364,6 Newton ya. Itu adalah nilai dari F ya. Gambar nomor 35, gambar yang ini menunjukkan Anda sedang mendorong 3 buah kotak ya. M1 adalah 1,3 kg, M2 itu adalah 3,2 kg, dan M3 adalah 4,9 kg, yang tersusun seperti bentuk seperti ini ya, dengan menggunakan gaya 7,5 Newton. Jika permukaan lantainya licin, maka besarnya gaya kontak pada kotak 3 akibat kotak 2 adalah. Nah, pertama kita bisa tinjau sistem secara keseluruhan ya. Kita bisa dapatkan di sini bahwa F gitu ya, itu sama dengan M totalnya dikali percepatan ya. Sehingga percepatannya itu adalah gaya dibagi dengan M totalnya, dan dalam hal ini M totalnya itu adalah M1 ditambah dengan M2
ditambah dengan M3 ya. Untuk berikutnya kita bisa tinjau gaya yang dirasakan oleh balok 3 ya, akibat adanya balok 2 gitu ya. Kita bisa tahu bahwa di sini nanti dia merasakan gaya normal gitu ya, atau N3 misalkan di sini, sehingga dia akan kecenderungan bergerak ke arah kanan. Maka kita bisa dapatkan sigma F gitu ya, itu sama dengan M3 kali A, dan gaya pada sumbu X yaitu adalah N3 gitu ya. Maka N3 sama dengan M3 kali A, dan kita bisa substitusikan nilai A dari persamaan pertama ini, maka kita bisa dapatkan N3 itu sama dengan M3 dikali dengan F ya, terus dibagi dengan M1 tambah M2 tambah M3 ya. Nah, berikutnya kita bisa substitusikan ya nilainya ya, dimana di sini massa M3 gitu ya, itu adalah 4,9, terus dikali dengan F-nya dalam kasus ini adalah 7,5 Newton, terus dibagi dengan massa totalnya ya, dimana di sini adalah 1,3 ya, 1,3 ditambah 3,2 terus ditambah dengan 4,9 ya. Nah, berikutnya kita bisa kalikan bentuk ini, maka nilai dari N3 itu lebih kurang itu adalah 3,9 Newton ya. Berikutnya adalah sebuah batu bata tengah mendaki sebuah bidang miring ya, sudut kemiringannya 30 terhadap horizontal dengan kecepatan awal 2 meter per second. Koefisien gesek statik antara batu bata dan lantai adalah akar 3 per 12, dan setelah 0,5 second, jarak yang ditempuh batu bata dari posisi awalnya adalah, pertama kita bisa gambarkan di sini ada bidang miring, terus ada batu bata ya, dia punya kecepatan V0, terus kita bisa gambarkan dengan B bebasnya adalah gravitasi, terus di sini adalah mg cos theta gitu ya, karena kan dia punya kemiringan untuk bidang miringnya. Terus di sini adalah mg sin theta, dan di sini ada gaya normal ya, itu adalah n. Nah, ini kita bisa dapatkan ya sigma Fy itu sama dengan 0. Kita ambil koordinatnya seperti ini, x dan y gitu ya. Maka n kurang mg cos theta sama dengan 0, maka n itu sama dengan mg cos theta ya. Itu adalah persamaan pertama kita. Berikutnya kita bisa tinjau gaya pada sumbu x ya, dimana sigma fx sama dengan m kali a gitu ya. Kita bisa anggap bahwa yang positif itu yang ke bawah, dan kita tahu bahwa dia bergerak ke atas, maka dia percepatannya negatif gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan sini kalau dia bergerak ke atas, maka gaya geseknya ke bawah ya, melawan arah gerakannya. Maka dia punya di sini adalah F gas, sehingga kita bisa dapatkan persamaan kita itu adalah sigma fx adalah min ya, min mu mg cos theta atau F gasnya, terus dikurang dengan mg sin theta karena melawan arah geraknya gitu ya, sama dengan min m kali a. Masa kita bisa eliminasi di sini dan kita kalikan min, maka kita dapatkan percepatannya itu adalah mu g cos theta ditambah dengan g sin theta gitu ya. Itulah percepatannya. Berikutnya tinggal kita cari berapa jaraknya ya, dimana kita bisa gunakan rumus GLBB bahwa P aksen kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang dengan 2AS ya, S adalah jaraknya. Pada saat akhir dia berhenti ya, maka kita bisa dapatkan di sini P aksennya 0, maka ini adalah V0 kuadrat kurang dengan 2AS, maka 2AS itu sama dengan V0 kuadrat, atau S itu sama dengan V0 kuadrat bagi dengan 2A. V0 kuadrat ya, itu telah diketahui soal, dimana P0 kuadrat itu adalah 2 kuadrat, terus dibagi dengan 2A ya, dimana 2 dikali percepatannya adalah mu gitu ya, G cos theta ditambah dengan G sin theta gitu ya. Itulah percepatannya. Sehingga kita bisa dapatkan, substitusikan nilai dari mu nya itu adalah akar 3 bagi 12, terus
Theta-nya itu adalah 30 derajat. Cos theta artinya setengah akar 3, terus sin 30 adalah setengah, sehingga kita bisa dapat juga di sini jaraknya itu adalah berkisar 0,326 meter ya, atau mendekati 0,3 meter. Ya, adalah bentuk seperti ini ya, gambarnya seperti ini, di mana kita tahu bahwa masanya 10 kg, di titik A dia diam, terus ketinggian dasar itu adalah 2 meter gitu ya, kemudian dilepaskan dari titik A gitu ya, bergerak permukaan bidang miring, licin, saja benda bergerak horizontal ya, di titik B hingga berhenti di C, artinya B dan C ini ada gesekan gitu ya. Permukaan bidang datar memiliki koefisien gesek 0,25, maka panjang lintasan BC itu berapa? Pertama kita bisa hitung ya, berapa kecepatan di titik B menggunakan hukum Kepala energi ya, di titik A dan juga di titik B. Atau bisa kita dapatkan seperti ini, di mana EM A itu sama dengan EMB gitu ya. Karena disampaikan bahwa dia dalam keadaan diam awalnya, maka di titik A hanya ada energi potensial A gitu ya. Itu sama dengan di titik B dia hanya punya kecepatan ya. Artinya di sini tidak punya energi potensial, maka di titik B dia ada EKB gitu ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa MGHA sama dengan setengah M VB kuadrat gitu ya. Atau di sini kita bisa dapatkan bahwa nilai dari kecepatan titik B gitu ya, VB kuadrat sama dengan 2G HA, atau VB-nya aja itu sama dengan akar 2G HA ya. Itu adalah kecepatan di titik B. Dan berikutnya bisa kita substitusikan ya nilainya ya. Dimana di sini kita bisa dapatkan akar 2 kali 9,8 terus kali HA-nya dalam hal ini adalah 2 meter ya. Maka kita bisa dapatkan nilai akar 9,8 dikali dengan 4 itu adalah 39,2 gitu ya. Dan ini nilainya adalah 6,261 ya meter per second. Artinya pada titik B dan C kita bisa gunakan teorema usaha energi ya, atau usaha gesek sama dengan perubahan energi kinetik ya. Maka WF itu sama dengan delta EK ya. Pada titik C dia berhenti, maka kita tahu adalah EKC sama dengan 0. Untuk WF-nya itulah mu ya, mu K kali MG kali SBC gitu ya. Terus sama dengan setengah MPC kuadrat kurang setengah MPV kuadrat ya. Ini sama dengan 0. Maka min mu K MG SBC sama dengan min setengah MVB kuadrat. M bisa kita eliminasi, min juga, sehingga kita bisa dapatkan SBC itu gitu ya, sama dengan V kuadrat ya, VB kuadrat bagi dengan 2 mu G ya, mu KG gitu ya. Tinggal kita substitusikan ya bahwa mu K-nya 0,25 di sini, maka tinggal kita substitusikan ke dalamnya. SBC sama dengan VB kuadrat, berarti 6,261 kuadrat dibagi dengan 2 kali mu K adalah 1/4 ya, 0,25 itu, terus dikali dengan 9,8 ya, jadinya 2, sehingga kita bisa dapatkan ini adalah 39,2 dibagi dengan 4,9 itu sama dengan 8 meter. Artinya panjang lintasan BC ya, dari B ke C itu adalah 8 meter. Ya, sebuah benda bermassa 8 kg berada dalam keadaan diam, kemudian tiba-tiba meledak dan terpecah menjadi 3 bagian ya. Masing-masing bermassa 4 kg, 2 kg, dan 2 kg. Setelah ledakan, kedua massa 2 kg saling bergerak dengan kelajuan yang sama dan membentuk sudut 120 derajat terhadap satu sama lain. Jika energi kinetik total ketiga pecahan adalah 640 Joule, maka besar momentum linear untuk massa 4 kg adalah. Pertama, kita bisa dapatkan di sini ya bahwa kecepatan massa 2 kg ya, dalam hal ini dia punya kecepatan yang sama ya, artinya V2 sama dengan V3 dan kita misalkan dengan V aksen ya. Sementara sudut yang dibentuk dari P2 ya, P2 dan P3 itu adalah 120 derajat. Nah, di awal ya kita bisa gunakan kekalan momentum ya, di mana P awal itu sama dengan P aksen ya. P awal kan itu sama dengan 0 karena dia dalam keadaan diam. P aksennya adalah M1 V1 ditambah M2 V2 gitu ya, ditambah dengan M3 V3. Nah, resultan momentum dari M2 dan M3 itu sama dengan magnitudnya gitu ya. Maka kita bisa dapatkan di sini P23 itu sama dengan P2 ditambah P3 gitu ya. Dan karena P2 ya, karena P2 dan P3 itu sama dengan P3 gitu ya. Dan itu sama dengan M2 P aksen misalkan. Dengan sudutnya adalah 120 derajat. Nah, berikutnya kita bisa mencari berapa magnitud dari P23 ini gitu ya. Mana P23 itu sama dengan ya M2P aksen kuadrat terus ditambah dengan M3P aksen kuadrat terus ditambah dengan 2 M2P aksen terus M3P aksen kali dengan cos theta-nya gitu ya, cos 120 derajat. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan di sini ya, nilai dari ini itu sama dengan
2P aksen kuadrat gitu ya, ditambah dengan 2P aksen kuadrat, karena masanya itu adalah 2 kg. Sebentar kita coba hapus ini dulu. Maka kita bisa dapatkan 2P aksen kuadrat ditambah dengan 2 kali 2P aksen, terus dikali dengan 2P aksen, dan cos 120 itu adalah min 1/2 gitu ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan nilainya adalah 4P aksen kuadrat, terus ditambah dengan 4P aksen kuadrat, terus bagian ini ya bisa kita coret, jadinya min kali 4 ya, min 4P aksen kuadrat, dan kita bisa dapatkan nilainya habis sama dengan 4P aksen kuadrat ya. Nah, sehingga gitu ya, P2 dasar magnitudnya saja itu sama dengan akar ini ya, akar dari 4P aksen kuadrat, dan itu sama dengan 2P aksen. Itu adalah resultan momentumnya gitu ya. Nah, arah momentum resultan M2 dan M3 akan membagi dua sudut ya, dari 120 derajat tersebut, di mana 60 derajat dari masing-masing vektor ya. Nah, berikutnya, agar momentum totalnya 0, maka momentum massa M1 harus berlawanan arah dengan resultan momentum M2 gitu ya. Dan magnitudnya harus sama gitu ya, sehingga kita bisa dapatkan di sini M1 V1 itu sama dengan magnitud P23, dan itu sama dengan 2P aksen. Nah, M1 adalah 4, ya di sini kita bisa dapatkan 4P1 itu sama dengan 2P aksen ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan di sini dibagi 2, ya habis P aksen itu sama dengan 2P1 ya. Nah, itu adalah hubungannya. Berikutnya kita bisa menggunakan energi kinetik total ya, di mana EK total, EK tot itu sama dengan setengah M1V1 kuadrat ditambah dengan setengah M2 P aksen kuadrat gitu ya, terus ditambah dengan setengah M3 P aksen kuadrat, karena dia punya kecepatan yang sama ya. Berikutnya tinggal kita masukin massanya gitu ya. Di sini kita bisa dapatkan setengah massa M1 adalah 4 kg, berarti 4 P1 kuadrat ditambah setengah M2-nya adalah 2 P aksen kuadrat tambah setengah 2 P aksen kuadrat. Ini habis ini 2, ini habis ya. Sehingga kita bisa dapatkan sini 2 P1 kuadrat gitu ya, ditambah dengan P aksen kuadrat, terus ditambah dengan P aksen kuadrat. Sehingga bentuk ini menjadi 2P1 kuadrat ditambah dengan 2P aksen kuadrat. Nah, kita tahu bahwa P aksen itu kan 2P1 ya, sehingga kita bisa ganti P aksen itu dengan 2P1 ya. Maka kita bisa dapatkan sini 2P1 kuadrat ditambah dengan 2 kali 2P1 gitu ya, terus dikuadratkan sehingga menjadi 2P1 kuadrat ditambah dengan 2 kali 4P1 kuadrat ya. Dan kita bisa dapatkan EK totalnya tersebut gitu ya, 2P1 kuadrat ditambah dengan 2 kali 4 itu adalah 8, maka kita bisa dapatkan 8P1 kuadrat, dan ini sama dengan 10P1 kuadrat. Nah, karena diketahui bahwa EK totalnya itu adalah 640 ya, terus P1 kuadrat itu adalah 64 ya, sehingga P1 itu sama dengan 8 meter per second gitu ya. Nah, kita bisa dapatkan momentum linear ya untuk massa 4 kg atau P1, maka P1 sama dengan M1 kali V1 ya, dan itu sama dengan 4 dikali dengan 8, dan itu sama dengan 32 kg meter per second. Itulah momentumnya. Berikutnya, seorang pria dengan berat 60 Newton berada dalam lift yang sedang bergerak vertikal ke atas dengan percepatan 3,27 meter per second kuadrat. Pada saat tertentu, lift memiliki kecepatan sebesar 15 meter per second. Pria tersebut menaiki tangga vertikal di dalam seat dengan kecepatan 1,5 meter per second relatif terhadap lift. Laju pengeluaran energi pria tersebut adalah. Pertama, kita bisa hitung berapa gaya normal dari pria tersebut ya. Misalkan kita punya suatu lift, di dalamnya ada orang gitu ya. Dia punya gaya normal ke atas, ini ada gaya berat, hasil gravitasi. Berikutnya, sigma F sama dengan N kali A. Maka kita bisa dapatkan di sini N gitu ya. Di sini kita bisa dapatkan N kurang mg sama dengan N kali A, atau N itu sama dengan mg ditambah ma gitu ya, atau N sama dengan mg ditambah dengan A gitu ya. Gaya beratnya adalah 60 Newton, seharusnya kita bisa dapatkan bahwa massanya itu adalah 60 dibagi gravitasi adalah 9,8 ya. Maka kita bisa dapatkan bentuk ini adalah 6,8
122 gitu ya. Terus gravitasi 9,8 ditambah dengan percepatannya adalah 3,27, sehingga kita bisa dapatkan di sini 6,122 dikali dengan 13,07 ya meter per sekund kuadrat. Berikutnya kita bisa dapatkan ya hasil perkalian 6,122 kali 13,07 itu nilainya N mendekatinya adalah 80,002 Newton gitu ya. Nah, inilah gaya yang menopang pria tersebut ya, dan kita tahu untuk mencari laju pengeluaran energi, sehingga kita harus cari dulu berapa kecepatan absolut dari pria tersebut ya, di mana kecepatan absolutnya itu sama dengan kecepatan lift ditambah dengan kecepatan pria terhadap rel ya, relatif terhadap rel. Maksudnya kecepatan relatif ya, sehingga kita dapatkan 15 ditambah dengan 1,5 meter per second, sehingga kita bisa dapatkan kecepatan absolutnya 16,5 meter per second. Nah, untuk menghitung ya laju pengeluaran energi, atau dalam hal ini adalah daya, kita bisa menggunakan P sama dengan gaya dikali kecepatan ya. Nah, gaya normalnya adalah 80,02 dikali dengan kecepatannya adalah 16,5, sehingga daya itu bisa kita dapatkan adalah 1320,33 Joule per second ya. Sehingga kalau misalkan satu angka di belakang koma, maka daya itu adalah 13,2. Maksudnya, kita coba hapus dulu ini. Daya tersebut adalah 1320,3 Joule per second. Ya, sebuah peluru A ditembakkan partikel ke atas dengan kecepatan 50 meter per second. 4 second kemudian, peluru B ditembakkan dari tempat yang sama. Sedemikian sehingga peluru B mengenai peluru A ketika peluru A berada pada ketinggian maksimum. Kecepatan peluru B saat mengenai peluru A sama dengan. Pertama, kita bisa tahu bahwa kecepatan awal dari peluru A itu adalah 50 meter per second. Dan di sini kita bisa cari berapa waktu dari peluru A itu mencapai ketinggian maksimum gitu ya. Dimana PA itu sama dengan V0A dikurang dengan GTA maksimum ya. Sehingga saat ketinggian maksimum, otomatis kecepatan A itu sama dengan 0 ya. Maka ini sama dengan 0, sama dengan V0A kurang GTA maksimum ya. Dan kita bisa dapatkan di sini bahwa T maksimum ya, atau di sini GT max sama dengan V0A, sehingga T max A itu sama dengan V0A dibagi dengan gravitasi ya. Nah, kecepatan awal itu adalah 50, sehingga kita bisa dapatkan di sini 50 dibagi dengan gravitasi adalah 9,8 ya. Dan kita bisa dapatkan 50 bagi 9,8 itu T max-nya adalah 5,102 second. Nah, berikutnya kita bisa mencari berapa ketinggian maksimum ya yang dicapai oleh peluru A. Nah, H max A ya, H max A tinggal kita substitusikan waktunya itu sama dengan V0A gitu ya. V0A kali T max A dikurang dengan setengah GTA max kuadrat ya. Nah, di sini V0A-nya adalah 50, terus T max-nya adalah 5,102 kurang dengan setengah kali dengan 9,8 terus kali 5,102 kuadrat ya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai dari 50 kali 5,0102 itu adalah 255,1 ya. 255,1. Terus dikurang dengan setengah 9,8 kali 5,102 kuadrat itu adalah 127,55 ya. Maka pengurangan itu mendekati adalah 127,55 meter. Ini adalah H max A ya. Nah, berikutnya kita bisa analisis untuk peluru B ya. Kan peluru B itu ditembakkan 4 second kemudian, sehingga kita bisa dapatkan waktu peluru B sampai ke peluru A gitu ya, atau TB dalam hal ini itu sama dengan TA max ya dikurang dengan 4 second ya. Sehingga TB-nya itu adalah 5,102 kurang dengan 4 itu sama dengan 1,102 second. Itulah waktunya. Berikutnya kita bisa mencari berapa kecepatan awal B ya dengan menggunakan hubungan ketinggian maksimum. Maka kita bisa tambahkan dulu halamannya di sini. Kita bisa dapatkan di sini bahwa H max gitu ya itu sama dengan V0B kali TB gitu ya kurang setengah G TB kuadrat. Tinggal kita substitusikan nilainya. H max tadi kita peroleh itu adalah 127,55, maka 127,55 itu sama dengan kecepatan awalnya B gitu ya yang ingin kita cari kali TB, nilainya adalah 1,102 kurang dengan setengah kali 9,8 terus kali TB kuadrat itu adalah 1,102 kuadrat.
Nah, berikutnya kita bisa dapatkan di sini 127 ya, 0,55 itu sama dengan V0B kali 1,102, maka kita bisa tuliskan 1,102 V0B kurang dengan 9,8 kali bagi 2 itu kan 4,9 kali dengan 1,102 kuadrat bisa kita dapatkan adalah 5,95 ya. Nah, berikutnya kalau kita pengen cari berapa nilai dari V0B sehingga kita bisa dapatkan di sini, ini pindahkan ke kiri ya. Maka kita dapatkan 127,55 ditambah dengan 5,95 itu sama dengan 1,102 V0B. Atau V0B itu sama dengan 127,55. Nah, kita bisa langsung menjumlahkan ya. 127,55 ditambah dengan 5,95 itu sama dengan 100 itu sama dengan 133,5 gitu ya. Terus dibagi dengan 1,102 sehingga kita dapatkan V0B itu adalah 121,14 meter per second. Nah, kecepatan peluru B saat mengenai A gitu ya, bisa kita dapatkan dengan VB sama dengan V0B kurang dengan GTB. Sehingga V0B-nya adalah 121,14 dikurang dengan G-nya adalah 9,8 kali TB-nya adalah 1,102. Kita bisa dapatkan nilainya adalah 121,14 ya, dikurang dengan 10,7996. Dan nilainya itu ya, pengurangan itu mendekati 110,34 meter per second. Nah, untuk pembulatan satu angka kita bisa dapatkan VB itu adalah 110,3 meter per second. Ya, kita punya sebuah batang dengan massa 4M tergantung pada dua pegas masing-masing dengan K, 3K, dan 2K seperti pada gambar. Seperti ini ya. Selama gerakan osilasi vertikal sistem pegas dan batang. Batang selalu dalam posisi horizontal, abaikan massa tali dan katrol. Jika kecepatan sudut osilasi omega dapat tuliskan sebagai bentuk seperti ini, maka nilai dari alfa itu berapa? Pertama kita ingin mencari konstanta ekuivalen ya. Karena dalam kasus ini pegas-pegas tersebut kan bekerja secara paralel ya. Maka kita bisa tahu bahwa K ekuivalennya itu sama dengan K1 ditambah dengan K2, di mana K1-nya adalah 3K ditambah dengan 2K itu sama dengan 5K. Itu adalah K ekuivalennya. Berikutnya kita bisa menentukan frekuensi sudut osilasinya gitu ya. Di mana di sini untuk mencari frekuensi itu omega sama dengan akar K ekuivalen bagi dengan massa ya. Dan di sini kita bisa kuadratkan, kita dapatkan omega kuadrat sama dengan K ekuivalen bagi dengan M. Dan kita bisa substitusikan bahwa K ekuivalennya adalah 5K dan juga massanya adalah 4M, maka kita dapatkan omega kuadrat sama dengan 5K per 4M ya, 4M. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan persamaan itu adalah omega kuadrat ya kurang dengan 5K per 4M sama dengan 0. Berikutnya kita bisa lihat ya bentuknya ini kan sama dengan omega kuadrat kurang alfa K per M sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa tahu bahwa nilai dari alfa tersebut itu adalah 5 per 4 ya. Nah, 5 per 4 ini nilainya sama dengan 1,25 ya. Dan kita bisa tuliskan dengan satu angka belakang koma, maka alfa itu sama dengan 1,3 gitu ya. Ya, seorang pemain bola berada 30 meter dari tiang gawang menendang bola. Kecepatan 20 meter per second, kemiringan 60 derajat dari tanah. Ketinggian bola saat melewati tiang gawang adalah. Kira-kira kita bisa gambarkan vektor kecepatan awalnya. Di sini yang dibentuk adalah 60 derajat. Ini V0 X. Terus di sini adalah V0 Y gitu ya. Terus dia nanti bergerak parabola seperti ini. Dan misalkan ini adalah 30 meter jarak ke tiang gawangnya gitu ya. Pertama kita bisa hitung berapa waktu yang dibutuhkan dari bola yang ditendang hingga mencapai tiang gawang ya. Misalkan kita bisa dapatkan X sama dengan V0X kali T, atau T sama dengan X dibagi dengan V0X ya. X-nya adalah 30 meter, terus dibagi dengan V0X dan V0 cos 60 derajat, itu sama dengan 30 bagi dengan 20 kali dengan setengah, itu sama dengan 30 bagi 10, dan kita bisa dapatkan waktu yang dibutuhkan itu adalah 3 second.
Nah, berikutnya kita bisa cari berapa ketinggian yang dicapai saat waktu 3 sekon itu adalah dengan V0 YT kurang dengan setengah GT kuadrat ya. V0 nya adalah 20 sin 60 gitu ya, kali 3, terus kurang setengah kali 9,8 kali dengan 3 kuadrat. Sin 60 adalah setengah akar 3, maka kita dapatkan ini adalah 10 akar 3 kali 3 kurang 4,9 dikali 9 ya. Dan ini adalah 30 akar 3 kurang dengan 4,8 dikali 9, itu adalah 44,1 ya. 44,1 dan 30 akar 3 itu adalah 51,96 kurang 44,1, sehingga kita bisa dapatkan nilainya adalah 7,86 meter gitu ya. Karena kita ambil adalah satu angka di belakang koma, maka ketinggian Y-nya itu adalah 7,9 meter. Teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan soal OSN Fisika SMA ya. Dan inilah soal tingkat kabupaten tahun 2025. Ember bermassa 0,5 kg berada di atas timbangan. Seseorang menuangkan pasir ke dalam ember dengan debit 50 gram per second. Jika pasir jatuh ke dalam ember dengan kecepatan sekitar 4 meter per second, pembacaan timbangan saat terdapat 0,5 kg pasir di dalam ember adalah gitu ya, dalam sabta Newton. Pertama kita bisa hitung berapa massa total ya. M total itu sama dengan massa dari ember ditambah dengan massa pasir ya. 0,5 ditambah dengan 0,5 itu sama dengan 1 kg. Berikutnya kita bisa tahu berapa gaya berat ya. Gaya beratnya itu sama dengan massa kali gravitasi. Massanya 1, gravitasinya 9,8. Kita bisa dapatkan itu adalah 98 Newton. Ini adalah besarnya gaya berat gitu ya. Berikutnya kita harus hitung juga berapa gaya impulse ya. F impulse ya. Impulse itu sama dengan massa gitu ya. Massa dikali dengan maksudnya F impulse tersebut adalah, berikutnya kita bisa menghitung berapa gaya impulse ya. Gaya impulse itu sama dengan kecepatan ya dikali dengan debitnya gitu ya. Dalam hal ini debit. Nah, kecepatannya adalah 4 meter per second. Terus debitnya adalah 50 gram per second. Kita rubah ke kilogram, maka kita bisa dapatkan 0,05 ya kilogram per second. 0,05. Maka bisa kita dapatkan itu adalah 0,2 Newton ya. Sehingga gitu ya, pembacaan timbangan atau gaya normalnya gitu ya, itu sama dengan ya N itu sama dengan W totalnya ditambah dengan F impulse ya. Sehingga gaya normal atau yang terbaca di timbangan itu sama dengan 9,8 ditambah dengan 0,2 itu sama dengan 10 Newton. Maka jawabannya adalah 10 Newton ya. Gerbong kereta bermassa 20 ton sedang bergerak dengan kecepatan 27 meter per second. Besarnya gaya pengereman yang dibutuhkan untuk menghentikan gerbong tersebut dalam jarak 50 meter adalah. Nah, kita akan ingin cari berapa besar gaya gitu ya. Nah, kita bisa gunakan hubungan usaha dan energi kinetik ya dalam hal ini. Maka kita bisa menghitung percepatan atau perlambatannya gitu ya dengan hubungan bahwa VT kuadrat ya sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS ya. Dan di sini kan kita tahu bahwa dia untuk berhenti maka VT-nya itu sama dengan 0 ya. Dan V0 kuadratnya dalam hal ini adalah 27 kuadrat ditambah dengan 2 dikali A, terus jaraknya adalah 50 ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan hubungan bahwa 0 sama dengan 27 kuadrat itu adalah 729 ditambah dengan 100A ya. Sehingga kita bisa dapatkan percepatannya itu 100A negatif sama dengan 729, atau A itu sama dengan min 729 bagi 100 ya. Itu sama dengan min 7,29. Nah, arti tanda min ini menunjukkan perlambatan gitu ya. Berikutnya kita bisa menghitung berapa gaya gitu ya. Gaya F sama dengan M dikali dengan A ya. Untuk nilai mutlaknya, di mana di sini massa dari gerbong tersebut adalah 20 ton ya, artinya 20.000. Terus dikali dengan percepatannya adalah 7,29, sehingga 20.000 dikali dengan 729 itu akan menghasilkan 145.800 ya. 145.800 Newton. Ini adalah gayanya. Berikutnya kita bisa menggunakan teorema usaha energi kinetik ya.
Di mana di sini kita bisa dapatkan bahwa usahanya itu gitu ya, W itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, dalam hal ini kita bisa tahu bahwa usahanya itu adalah F kali S itu sama dengan setengah M VT kuadrat kurang dengan setengah M V0 kuadrat. Di mana ini nanti hasilnya 0 karena kecepatan akhirnya kan 0 nanti yang kita mau gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini F dikali S min F dikali 50 karena S-nya sama dengan 50 sama dengan 0 dikurang setengah kali massa itu adalah 20.000 terus dikali dengan V kuadrat ya atau 27 kuadrat. Nah, di sini kita bisa dapatkan min 50 F itu sama dengan ini jadi 10.000 terus dikali dengan 27 kuadrat. Nah, 27 kuadrat itu kan sama dengan 729 ya. Maka kita bisa dapatkan itu adalah 729 gitu ya. 0,000 gitu ya. Kalau dengan 10.000. Maka F-nya itu sama dengan 729,000 dibagi dengan 50 ya. Nolnya habis sehingga F-nya itu adalah 729.000 dibagi dengan 5 yaitu hasilnya adalah 145.800 ya Newton. Jadi ada dua cara. Pertama bisa kita gunakan GLBB dan gaya atau bisa kita gunakan teorema usaha dan energi kinetik ya, di mana usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, suatu lintasan licin berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2 meter seperti pada gambar ya, gambar seperti ini. Ketinggian minimum H- suatu benda agar bisa melewati lintasan tersebut adalah. Nah, pertama kita bisa menghitung ya gaya sentripetal minimum, yaitu harus sama dengan gaya gravitasi ya. Pada saat dia melewati lintasan gitu ya. Pertama kita bisa tuliskan di sini ya F sentripetal itu sama dengan bukan F ya, gaya berat itu W sama dengan W gitu ya. Dan di sini kita bisa dapatkan M kecepatan di atas gitu ya, aksen kuadrat bagi dengan R itu sama dengan gaya beratnya itu adalah mg gitu ya. Maka di sini kita bisa coret M dan kita bisa dapatkan itu adalah V aksen kuadrat itu sama dengan GR. Dan berikutnya kita bisa menghitung ketinggian minimum itu dengan menggunakan kekalahan energi mekanik ya, di mana EM awal gitu ya, itu sama dengan EM akhir. Ya, energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan di sini bahwa EP awal gitu ya, EP awal ditambah dengan EK awal itu sama dengan MGH ya, MGH di titik akhir gitu ya. Terus ditambah dengan setengah mv aksen kuadrat ya, atau kecepatan di titik tertingginya. Nah, pada titik awal kan benda dilepaskan ketinggian H minimum ya, H minimum, terus diasumsikan dari diam dan kecepatan awal sama dengan 0, sehingga nanti EK awalnya ini nanti sama dengan 0 gitu ya. Sementara pada ketinggian maksimum itu kan adalah 2R ya, kita bisa tahu bahwa titik tertinggi lingkaran gitu ya, ini kan jaraknya kan R, maka titik tertinggi lingkaran itu adalah H sama dengan 2R. Dan titik terendahnya gitu ya, sehingga kita bisa dapatkan sini MGH min gitu ya, minimumnya itu sama dengan MG gitu ya, dikali dengan H aksennya itulah 2R, terus ditambah dengan setengah M P aksen kuadrat kan sama dengan GR ya. Nah, M bisa kita eliminasi di sini, begitu juga dengan G ya, sehingga kita bisa dapatkan ya H minnya itu sama dengan 2R gitu ya, terus ditambah dengan R per 2 gitu ya. Karena H min tersebut sama dengan ini jadi 4R ditambah R sama dengan 5 per 2R. Nah, kita tinggal substitusikan ya nilai R-nya berapa. Di sini kan diberitahu bahwa R-nya adalah 2 meter, maka kita bisa dapatkan 5 per 2 kali 2 itu sama dengan 5 meter. Artinya ketinggian minimumnya itu adalah 5 meter. Nah, seseorang dengan massa 100 kg berada di salah satu batang kayu bermassa 400 kg. Keduanya awalnya diam. Batang kayu tersebut sedang terapung di atas sebuah danau yang tenang. Jika orang tersebut berlari ke ujung batang kayu lainnya dengan kecepatan 2,7 meter per second relatif terhadap batang kayu, maka kecepatannya relatif terhadap daratan adalah berapa meter per second. Di sini kita bisa simbolkan bahwa kecepatan relatif, kecepatan orang gitu ya, relatif terhadap batang kayu itu misalkan adalah V0 ya, B gitu ya, itu sama dengan 2,7 meter per second gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kecepatan relatif orang terhadap batang kayu itu ya, V0B itu sama dengan kecepatan awal atau kecepatan relatif terhadap daratan dikurang dengan VB ya, VB, yaitu adalah kecepatan batang kayu relatif terhadap daratan gitu ya. Dan kita bisa gunakan kekalahan momentum untuk menyelesaikan soal seperti ini, di mana P awal gitu ya,
P awal itu sama dengan P akhir gitu ya. Nah, P awal itu adalah M0 gitu ya. M0 V0 awal gitu ya, ditambah dengan MB VB awal ya. O itu adalah orang, B itu batang gitu ya. Itu sama dengan M0 V0 terus ditambah dengan MB VB gitu ya. Nah, berikutnya karena di awalnya dia diam, maka kita dapatkan 0 ditambah 0 itu sama dengan M0 V0 gitu ya. M0 V0 ditambah dengan ini ditambah ya MB VB gitu ya. MB VB. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan persamaan di sini bahwa tadi kita sudah dapatkan V0 B itu sama dengan V0 dikurang VB gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa P0-nya itu adalah V0 B ditambah dengan PB. Maka kita bisa dapatkan di sini min MB VB sama dengan M0 gitu ya. V0 ini adalah V0 B terus ditambah dengan VB gitu ya. Nah, itu adalah nilai dari V0 yang telah kita dapatkan dari persamaan ini ya. Berikutnya kita bisa dapatkan berapa VB di sini ya. Yang kita pengen cari lah berapa VB-nya gitu ya. Pertama di sini kita bisa dapatkan VB, VM0 VB. Mungkin kita tuliskan di sini, kita kumpulkan yang ada B VB gitu ya. Min MB VB sama dengan terus dikurang ya M0 VB sama dengan M0 V0B gitu ya. Atau kita bisa keluarkan VB di sini, VB sama dengan min misalkan MB ditambah M0 itu sama dengan M0 V0B ya. Atau VB-nya itu ya tinggal kita bagikan, VB-nya itu sama dengan M0 V0B bagi dengan negatif ya, M0 ditambah dengan MB. Ini adalah kecepatan VB-nya gitu ya, atau dalam hal ini adalah kecepatan batang kayu relatif terhadap daratan gitu ya. Tinggal kita substitusikan nilainya ya. Di sini VB-nya kita bisa dapatkan M0-nya itu adalah 100 kg min 100. Terus V0B relatifnya itu adalah 2,7 bagi dengan 100 ya ditambah dengan 400 ya. Sehingga kita bisa dapatkan VB-nya itu sama dengan min 270 bagi dengan 100 tambah 400 adalah 500, coret. Sehingga min 27 per 50 itu sama dengan min 0,54 meter per second ya. Nah, tanda negatif itu menunjukkan bahwa batang kayu bergerak berlawanan arah ya dengan orang. Sehingga untuk menghitung kecepatan relatif terhadap daratan itu bisa kita dapatkan seperti ini nih. V0 ya. V0 itu kan sama dengan V0B ditambah dengan VB gitu ya. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya. Kita bikin halaman baru dulu. Maka bisa kita dapatkan di sini bahwa V0 itu gitu ya. V0 itu sama dengan 2,7 meter per second ditambah dengan min 0,54 meter per second gitu ya. Atau dalam hal ini kita bisa dapatkan 2,7 kurang 0,54 itu adalah 2,16 meter per second. Nah, karena di aturannya adalah satu angka di belakang koma, maka bisa kita dapatkan V0-nya itu sama dengan 2,2 meter per second. Ya, sebuah taman bermain ada piringan datar yang dapat berputar di jari piringnya 1,5 meter. Seorang anak dapat duduk di piringan itu dalam radius berapapun. Saat piringan mulai berputar makin cepat, anak itu dapat tergelincir jika gaya geseknya tidak cukup. Jika massa anak itu 35 kg, koefisien gesekannya 0,5 dan kecepatan sudutnya 2,1 rad per second, maka radius maksimum R agar ia dapat tetap duduk di piringan itu adalah. Nah, agar anak tidak tergelincir ya, maka gaya sentripetal yang diperlukan harus lebih kecil ya, atau sama dengan gaya gesek statis maksimum gitu ya. Maka bisa kita tuliskan gaya sentripetalnya itu kecil atau sama dengan gaya gesek statis maksimum ya, max. Nah, dalam kondisi batas di mana anak akan mulai tergelincir, maka gaya sentripetal itu sama dengan gaya gesekan statis maksimum gitu ya. Ini tepat dia akan mulai tergelincir gitu ya. Maka M omega kuadrat kali R itu sama dengan mu S kali M kali G. Itu adalah gaya geseknya. M bisa kita eliminasi di sini. Maka kita bisa dapatkan bahwa R itu sama dengan mu S kali G bagi dengan omega kuadrat gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan ya nilai dari G-nya adalah 9,8, maka R-nya itu adalah mu S, dalam hal ini adalah 0,5, terus dikali dengan G, yaitu adalah 9,8, terus dibagi dengan omega kuadrat ya, dalam hal ini adalah 2,1 rad per second kuadrat. Sehingga kita dapatkan R-nya itu adalah setengah dari 9,8 adalah 4,9, dibagi dengan 2,1 kuadrat adalah 4,41 ya. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa R-nya itu adalah 49, 4,9 bagi 4,1 itu adalah 1,11 ya.
Atau karena di sini aturannya adalah satu angka di belakang koma, maka R-nya itu adalah 1,1 meter gitu ya. Berikutnya adalah seperti ini ya. Di sini kita ingin mencari kelajuan minimal yang dibutuhkan Didi untuk menangkap Andi sebelum Andi berhasil menangkap Budi jika mereka mulai bergerak di waktu yang sama gitu ya. Nah, pertama kita bisa menghitung waktu Andi menangkap Budi ya. Misalkan di sini adalah TAB gitu ya, waktu Andi menangkap Budi. Karena kan Andi mengejar Budi dengan kecepatan kan 1 meter per second ya. Terus Budi bergerak dengan kecepatan yang sama, artinya 1 meter per second juga gitu ya, dan pada sudut 60 derajat terhadap arah Andi gitu ya. Nah, kita perlu mencari komponen kecepatan Budi ya yang menjauhi Andi di sepanjang garis penghubung mereka gitu ya. Pertama, kecepatan relatif Andi mendekati Budi ya, maka kita bisa dapatkan di sini adalah PRL misalkan ya, relatif itu sama dengan kecepatan Andi dikurang dengan kecepatan Budi kali cos theta gitu ya. Theta-nya adalah 60 derajat. Maka kecepatan relatif sama dengan P Andi kurang dengan PB cos 60 derajat. Nah, cos 60 nilai adalah setengah, maka kita bisa dapatkan sini PRL-nya itu sama dengan V dikurang dengan V kali setengah, atau sama dengan V per 2 ya. Itu adalah kecepatan relatifnya. Nah, V adalah 1 meter per second, artinya itu sama dengan 1 bagi 2 dan sama dengan 0,5 meter per second. Itu adalah kecepatan relatifnya. Nah, jarak awal Andi dan Budi itu kan adalah L, ya. Maka kita bisa cari waktu Andi menangkap Budi itu sama TAB ya, sama dengan L dibagi dengan kecepatan relatif ya. Nah, TAB L-nya ya bagi dengan VRL-nya adalah 0,5, maka kita bisa dapatkan TAB-nya sama dengan 2L ya, karena kan setengah nanti naik ke atas 2-nya, maka kita dapatkan adalah 2L detik. Nah, berikutnya kita menghitung waktu Didi menangkap Andi ya. Karena Didi mengejar Andi dengan kecepatan P aksen ya, dan Andi bergerak dengan kecepatan adalah 1 meter per second. Ya, jarak Didi ke Andi itu kan 2L. Oke. Terus kita bisa mencari kecepatan relatif Didi mendekati Andi gitu ya. P aksen relatifnya itu sama dengan P aksen dikurang V atau sama dengan P aksen kurang 1 ya. Dan kita bisa dapatkan ya berapa waktunya dengan menggunakan hubungan yang sama dengan soal sebelumnya. Maka kita bisa dapatkan waktu Didi Andi itu sama dengan 2L bagi dengan P aksen kurang 1 ya, detik. Nah, dalam kondisi Didi menangkap Andi gitu ya, sebelum Andi menangkap Budi ya, kita bisa bikin seperti ini nih. Agar Didi berhasil menangkap Andi sebelum Andi menangkap Budi, maka TDA gitu ya, TDA kecil atau sama dengan TAB. Terus kita bisa dapatkan bahwa hubungan 2L P aksen kurang 1 kecil atau sama dengan 2L ya. Nah, kita bisa membagi 2L setiap ruas kiri dan ruas kanan di sini. Maka kita bisa dapatkan hubungannya adalah 1 per P aksen kurang 1 kecil atau sama dengan 1 gitu ya. Karena Didi harus mengejar Andi, maka P aksen harus lebih besar dari 1 meter per second ya. Sehingga P1 aksen kurang 1 adalah positif ya. Nilai P1 aksen kurang 1 itu nilainya positif. Kita bisa kalikan ya. Maka kita bisa dapatkan persamaannya adalah 1 kecil atau sama dengan P aksen kurang 1, atau P aksen itu ya besar atau sama dengan 1 tambah 1, atau P aksen besar atau sama dengan 2 gitu ya. Sehingga kecepatan minimal yang dibutuhkan Didi itu adalah 2 meter per second ya. 2 meter per second. Nya adalah bentuk seperti ini ya. Gambarnya seperti ini, di mana kita tahu bahwa masanya 10 kg. Di titik A dia diam, terus ketinggian dasar itu adalah 2 meter gitu ya. Kemudian dilepaskan dari titik A gitu ya, bergerak permukaan bidang miring yang licin. Misalnya benda bergerak horizontal ya di titik B hingga berhenti di C. Artinya B dan C ini ada gesekan gitu ya. Permukaan bidang datar memiliki koefisien gesek 0,25, maka panjang lintasan BC itu berapa? Pertama kita bisa hitung ya berapa kecepatan di titik B menggunakan hukum Coulomb energi ya, di titik A dan juga di titik B. Atau bisa kita dapatkan seperti ini, di mana EMA itu sama dengan EMB gitu ya. Karena disampaikan bahwa dia dalam keadaan diam awalnya, maka di titik A hanya ada energi potensial A gitu ya. Itu sama dengan di titik B dia hanya punya kecepatan ya. Artinya di sini tidak punya energi potensial, maka di titik B dia ada EKB gitu ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa MGHA sama dengan setengah M VB kuadrat gitu ya. Atau di sini kita bisa dapatkan bahwa
nilai dari kecepatan titik B gitu ya. VB kuadrat sama dengan 2G HA, atau VB-nya aja itu sama dengan akar 2G HA ya. Itu adalah kecepatan di titik B. Dan berikutnya bisa kita substitusikan ya nilainya ya. Dimana di sini kita bisa dapatkan akar 2 kali 9,8 terus kali HA-nya, dalam hal ini adalah 2 meter ya. Maka kita bisa dapatkan inilah akar 9,8 dikali dengan 4 itu adalah 39,2 gitu ya. Dan titik B dan C kita bisa gunakan teorema usaha energi ya, atau usaha gegesek sama dengan perubahan energi kinetik ya. Maka WF itu sama dengan delta EK ya. Pada titik C dia berhenti, maka kita tahu adalah EKC sama dengan 0. Untuk WF-nya itulah mu ya, mu K kali mg kali SBC gitu ya. Terus sama dengan setengah MPC kuadrat kurang setengah MPB kuadrat ya. Ini sama dengan 0. Maka min mu K mg SBC sama dengan min setengah MVB kuadrat. Dan bisa kita eliminasi, min juga, sehingga kita bisa dapatkan SBC itu gitu ya, sama dengan V kuadrat ya, VB kuadrat bagi dengan 2 mu G ya, mu KG gitu ya. Tinggal kita substitusikan ya, bahwa mu K-nya 0,25 di sini, maka tinggal kita substitusikan ke dalamnya. SBC sama dengan VB kuadrat, berarti 6,261 kuadrat dibagi dengan 2 kali mu K adalah 1/4 ya, 0,25 itu, terus dikali dengan 9,8 ya, jadinya 2, sehingga kita bisa dapatkan ini adalah 39,2 dibagi dengan 4,9 itu sama dengan 8 meter. Artinya panjang lintasan BC ya, dari B ke C itu adalah 8 meter. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan OSN Fisika SMA tahun 2025 ini ya. Sebuah benda bergerak sebagaimana ditunjukkan gambar gitu ya. Seperti ini. Posisi benda pada waktu tertentu digambarkan oleh titik merah gitu ya. Perpindahan benda antara T sama dengan 0 second hingga T4 second adalah. Nah, kalau untuk mencari perpindahan, kita tahu bahwa perpindahan itu sama dengan posisi akhir kurang dengan posisi awal. Karena di sini disampaikan antara 0 second hingga 4 second, maka posisi akhir adalah 4 second, dan itu adalah min 1, sehingga sama dengan min 1, terus posisi awal 0 second, itu adalah 1 meter, itu dikurang dengan 1, ini sama dengan min 2 meter. Jika diberikan nilai mutlaknya, maka perpindahan itu adalah 2 meter, dengan min itu menandakan tandanya gitu ya. Berikutnya, seorang wisatawan melempar topinya ke udara dengan kecepatan 7,85 meter per second ya. Dengan mengabaikan hambatan udara, maka kecepatan topi saat ketinggian 1,18 meter di atas titik pelempasannya adalah. Nah, untuk mencari berapa kecepatan topi akhir gitu ya, kita bisa menggunakan hubungan seperti ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH ya. Karena pelemparan itu melawan gravitasi ya, atau dilempar ke atas. Maka untuk mencari kecepatan akhir, tinggal kita substitusikan nilainya gitu ya. V0 kuadrat dalam hal ini adalah 7,85 kuadrat dikurang dengan 2, G-nya adalah 9,8, terus H dalam hal ini adalah 1,18 ya, sehingga kita bisa dapatkan 7,85 kuadrat itu sama dengan 61,6225 ya, dikurang dengan 2 kali 9,8 gitu ya, terus dikali dengan 1,118 itu sama dengan 23,128 gitu ya. Atau bisa kita dapatkan VT kuadrat itu sama dengan 38,4945 gitu ya. Nah, untuk mencari VT tinggal kita akarkan, maka kita dapat VT sama dengan akar 38,4945. Maka kita bisa dapatkan di sini berapa kecepatan akhirnya gitu ya. Nah, 38 itu kalau diakarkan itu sama dengan mendekati VT-nya 6,204 meter per second. Karena pada aturan harus satu angka di belakang koma, maka kita bisa tuliskan VT itu adalah 6,2 meter per second. Berikutnya, sebuah massa M di titik P digantung pada suatu tali dengan panjang A seperti pada gambar nomor 9. Gambar seperti ini ya.
Tali tersebut diputar dengan kecepatan sudut tertentu sehingga massa M bergerak melingkar beraturan pada bidang horizontal. Dengan sudut antara tali dengan garis vertikal adalah alfa. Jika massa 2 kg dengan A 40 cm dan cos alfa 4/5, maka energi kinetik massa sama dengan. Pertama kita bisa gambarkan diagram gaya bebas ya dari massa ini. Pertama dia punya gaya berat mg, terus ada tegangan tali di sini. Komponen dari tegangan tali kita bisa dapatkan ini adalah T cos alpha dan ini adalah T sin alpha ya. Berikutnya kita bisa tahu ya bahwa pada sumbu Y dia tidak mengalami pergerakan, maka sigma Fy itu sama dengan 0. Dan pada sumbu Y kita punya T cos alpha kurang mg sama dengan 0. Atau di sini kita bisa dapatkan bahwa T cos alpha itu sama dengan mg. Ini adalah persamaan pertama ya. Persamaan kedua kita bisa dapatkan di sini sigma Fx itu sama dengan gaya sentripetal ya, atau F sentripetalnya. Maka kita bisa dapatkan nilainya itu adalah di sini kita tahu ada T sin alpha gitu ya. Itu sama dengan mv kuadrat per r, di mana nilai r itu gitu ya sama dengan a sin alpha ya. Nilai r itu dari titik C ke titik P dan itu sama dengan a sin alpha ya, karena O ke P itu adalah a dan nilai r itu adalah a sin alpha. Sehingga kita bisa dapatkan di sini T sin alpha sama dengan mv kuadrat per r atau a sin alpha gitu ya. Itu adalah nilainya, atau kita bisa dapatkan di sini T itu sama dengan mv kuadrat per a sin kuadrat alpha, persamaan kedua kita. Berikutnya persamaan pertama itu kan kita bisa dapatkan bahwa nilai T sama dengan mg cos alpha ya. Tinggal kita substitusikan di sini, dapatkan mg per cos alpha sama dengan mv kuadrat per a sin kuadrat alpha. Massa bisa kita eliminasi dan kita bisa dapatkan kecepatannya di sini, di mana kecepatannya itu sama dengan G A sin kuadrat alpha bagi dengan cos alpha ya. Dan tinggal kita substitusikan nilainya, bahwa nilai G itu adalah 9,8, terus nilai A nya itu adalah 40 cm atau bisa diganti dengan 0,4 meter. Terus ini dari sin alpha kita bisa dapatkan dari hubungan ini ya, cos alpha-nya kan sama dengan 4/5. Maka kalau bisa kita gambarkan segitiga siku-sikunya, cos itu kan kita tahu adalah sami ya, 4/5. Sehingga kalau kita ingat lagi bilangan Pythagoras, maka sisi depan itu panjangnya adalah 3 ya. Untuk sin itu kan demi, maka itu sama dengan 3/5. Maka sin alpha sama dengan 3/5 ya. Sementara cos alpha adalah 4/5. Dan kita bisa dapatkan di sini 3/5 kuadrat bagi dengan 4/5 ya. Nah ini tinggal kita kalikan bentuknya dan kita bisa dapatkan 9,8 terus dikalikan dengan 0,4, kita bisa dapatkan nilainya adalah 3,92 ya. Terus akan dapatkan 9 ya, 3/2 9 bagi dengan 20, kita bisa dapatkan 3,92. 9 bagi 20 itu adalah 0,45 ya, 0,45. Maka 3,92 dikali dengan 0,45 itu kita dapatkanlah 1,764. Dan karena kita ingin cari energi kinetik, maka kita tidak usah cari akarnya ya. Kita tinggal nanti kalikan dengan setengah massa. Atau bisa kita dapatkan di sini untuk energi kinetiknya EK sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat setengah. Massa benda tersebut adalah 2 kg ya. 2 dikali dengan V kuadrat, dalam hal ini adalah 1,764 ya, 664. Sehingga ini habis, maka EK-nya sama dengan 1,764 Joule. Terus karena di aturannya adalah satu angka di belakang koma, maka kita bisa dapatkan EK-nya itu sama dengan 1,8 Joule ya. Maka jawabannya adalah 1,8 Joule. Tinjaulah sebuah balok bermassa 40 kg yang sedang diam.
Balok tersebut kemudian didorong dengan gaya sebesar 150 Newton. Tetapi balok tetap diam. Jika diketahui lantai kasar dengan koefisien gesek statis 0,8, maka besarnya gaya gesek pada sistem saat didorong tersebut sama dengan. Nah, ketika balok itu didorong tapi tetap diam, maka gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya gesek statis ya. Oke, Fs ya. Dan gaya gesek statis ini menahan gaya dorong gitu ya, dan besarnya akan sama dengan gaya dorong selama dorong itu tidak melebihi gaya statik maksimum ya. Maka di sini kita bisa dapatkan kalau misalkan kita punya suatu balok terus didorong dengan gaya F, maka dia akan punya gaya normal, terus ada gaya berat mg, sehingga dia punya F gas gitu ya. Kita tahu bahwa kalau dia didorong tapi dia tetap diam, maka gaya geseknya itu sama dengan gaya dorongnya gitu ya, atau Fs itu sama dengan 150 Newton. Di sini sebenarnya kita bisa juga mencari berapa nilai dari Fs maksimum ya. Fs maksimum itu adalah mu s dikali dengan gaya normal ya. Mu s-nya adalah 0,8, gaya normalnya itu adalah massa kali gravitasi ya, atau massanya adalah 40 kali 9,8, sehingga 0,8 terus dikali dengan 40 terus 9,8 itu sama dengan 313,6 Newton. Inilah gaya gesek maksimumnya. Karena di sini disampaikan gayanya itu adalah 150 Newton, maka gaya geseknya itu adalah 150 Newton gitu ya. Artinya benda itu akan bergerak ketika gaya yang diberikan itu melebihi gaya gesek maksimum ini ya teman-teman. Seorang atlet berenang loncat indah Olimpiade dengan massa 75 kg mulai lompat turun dari papan loncat setinggi 10 meter dengan kecepatan awal 1,8 meter per second. Kecepatan perenang saat mengenai air adalah, nah untuk mencari kecepatan perenang saat mengenai air, kita tahu bahwa ini peristiwanya adalah vertikal ke bawah ya. Dia nanti akan turun searah dengan gerak gravitasi bumi. Sehingga untuk mencari kecepatan akhirnya adalah kita gunakan hubungan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Tinggal kita substitusikan nilainya adalah 1,8 kuadrat ditambah dengan 2 kali 9,8 terus dikali dengan ketinggiannya adalah 10 ya. Dan kita bisa dapatkan 1,8 kuadrat itu adalah 3,24 terus ditambah dengan 98 kali 2 ya, itu adalah 196. Sehingga kalau kita jumlahkan itu adalah 199,24. Untuk mencari Vt tinggal kita akarkan ya, 199,24 diakarkan, sehingga kecepatan akhir bisa kita dapatkan nilainya adalah 14,115 meter per second. Karena dalam aturannya adalah satu angka di belakang koma, maka Vt-nya itu bisa kita tuliskan dengan 14,1 meter per second. Begitu caranya. Ya, tinjau sebuah mobil bergerak di jalan tol lurus dengan persamaan gerak berbentuk seperti ini ya. X fungsi T, 2T kuadrat kurang 14T tambah 20. Mobil akan mulai bergerak ke kanan ya, sumbu X positif, setelah ia bergerak selama berapa second. Pertama, untuk mencari kecepatan, kita bisa tahu adalah aturan pertama dari fungsi posisi ya. Maka V itu sama dengan dx dt, sehingga tinggal kita turunkan persamaan kuadrat ini, maka adalah d dt dari 2t kuadrat kurang 14t ditambah dengan 20, maka nilainya adalah 2 kali 2 kali t, 2 kurang 1 kurang 14 kali 1 kali t, 1 kurang 1 ditambah 0 ya, karena konstanta diturunkan itu sama dengan 0. Ini dapatnya adalah 4t terus dikurang dengan 14 ya. T pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Sehingga di sini disampaikan bahwa kapan mobil itu akan mulai bergerak gitu ya. Mobil itu akan mulai bergerak ketika kecepatan itu bernilai positif ya, atau besar dari 0. Maka kita bisa dapatkan fungsi kecepatan ya terhadap waktu itu harus besar dari 0. Maka kita bisa dapatkan di sini 4t dikurang 14 itu harus besar dari 0, atau 4t itu besar dari 14, atau t itu besar dari 14 dibagi dengan 4 ya. 14 bagi 4 itu kan nilainya adalah 3,5 ya. Sehingga t itu haruslah 3,5 second ya. Artinya benda itu mulai bergerak setelah 3,5 second. Ya, sebuah peluru ditembakkan dari suatu ketinggian tertentu terhadap permukaan tanah, Y sama dengan 0.
dengan laju awal 25 meter per second dan sudut pelemparan elevasi alfa terhadap horizontal. Tan alfa 3/4. Grafik nomor 13 ya. Kira-kira seperti ini. Di bawah menunjukkan lintasan yang ditempuh oleh peluru sejak ditembakkan. Lambaikan haban udara, komponen vertikal dari kecepatan peluru saat tiba di permukaan tanah adalah. Artinya kita ingin cari berapa PY gitu ya. Nah, pertama kita bisa cari di sini nilai dari masing-masing PX dan juga PY ya, atau P0 X dengan P0 Y. Maka bisa kita dapatkan di sini. Ini adalah kecepatannya V0 gitu ya. Kita bisa dapatkan inilah V0 X. Ini adalah V0 Y dan ini adalah sudutnya misalkan alfa dan tan alfa adalah 3/4. Teman-teman ingat lagi dengan segitiga siku-siku ini. Ini alfa, tan alfa itu kan desa, ini 3, ini 4. Dan ingat lagi bilangan Pythagoras, maka sisi miring adalah 5. Maka kita dapatkan di sini nilai dari cos alfa itu adalah sami, itu adalah 4/5. Sementara sin alfa itu adalah demi, itu sama dengan 3/5. Nah, untuk mencari komponen kecepatan akhir Vy, bisa kita gunakan hubungan seperti ini ya. Vy sama dengan V0Y ditambah gitu ya, dengan 2GY gitu ya. 2GY V0Y kuadrat ditambah dengan 2GY seperti itu ya. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya gitu ya, dan kita bisa dapatkan bahwa GY-nya itu adalah maksudnya Y itu adalah 20 meter ya, di sini sudah diberikan, dan kita bisa dapatkan VY kuadrat itu sama dengan V0Y kuadrat. V0Y kuadrat itu adalah V0 sin alfa kuadrat ditambah dengan 2 kali G kali Y gitu ya, kali G kali Y. Tinggal kita substitusikan nilainya. V0 kuadrat berarti 25 kuadrat. Sebentar, kita coba langsung dapatkan dulu. Ini adalah 25. Sin alfa itulah 3/5. Kita bisa kuadratkan seperti ini, ditambah dengan 2 kali 9,8 dikali dengan 20 ya. Nah, ini tinggal kita coret, bagi 5 jadi 5, berarti 15 kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan di sini VY-nya itu adalah 15 kuadrat. Terus ditambah dengan 2 kali 9,8 dikali dengan 20. Nah, 15 kuadrat nilainya itu adalah 225. Terus ditambah dengan ini habis jadinya 98 kali 4 ya. 98 kali 4 itu adalah 392. Maka penjumlahan dari 225 dengan 392 itu adalah 617. Inilah VY kuadratnya. Maka kalau VY ini aja itu adalah akar dari 617. Sebentar, kita salah tulis. 617, maka kita bisa dapatkan VY-nya itu nilainya adalah 24,839 ya. Atau kalau kita pakai aturannya satu angka di belakang koma, maka VY-nya itu adalah 24,8 meter per second ya. Sebenarnya nanti ada dua komponen ya, plus minus kecepatannya ya. Dan kalau misalkan cari besarnya aja, bisa kita dapatkan 24,8 meter per second gitu ya. Atau kalau ada arahnya juga, nanti ada arah negatif dan ada yang positif. Tinjaulah sebuah balok bermasa 10 kg awalnya bergerak dengan kecepatan 20 meter per second dan kemudian didorong horizontal oleh gaya 200 Newton. Jika diketahui lantai licin, maka energi kinetik sistem 1 second setelah bergerak adalah. Nah, pertama kita bisa menghitung berapa percepatannya ya. Di sini kita gunakan hukum 2 Newton, di mana F atau sigma F sama dengan M kali A, dan kita bisa dapatkan bahwa gayanya adalah 200 Newton dan masanya adalah 10 kg. Maka kita bisa dapatkan di sini 200 sama dengan 10A ya. Coret nolnya, maka percepatannya adalah 20 meter per second kuadrat. Nah, berikutnya kita bisa menghitung berapa kecepatan akhir ya dengan menggunakan GLBB di sini. Di mana VT gitu ya, VT itu sama dengan V0 gitu ya, V0 ditambah dengan AT. Di mana T-nya 1 second dan percepatan 20, maka VT sama dengan kecepatan awalnya 20 terus ditambah dengan 20 kali 1 itu sama dengan 40 meter per second. Itu adalah kecepatan akhirnya.
Langkah berikutnya kita bisa langsung menghitung berapa energi kinetik akhir ya. EK aksen gitu ya, itu sama dengan setengah M V aksen kuadrat. Maka setengah dikali masanya adalah 10, aksen kuadratnya 40 kuadrat ya. Jadinya 5, terus 5 dikali dengan 160 ya, 1600 maksudnya. Maka 5 kali 1600 bisa kita dapatkan itu adalah 8000 joule ya, 8000. Maka kita bisa dapatkan bahwa energi kinetik setelah 1 second itu adalah 8000 joule. Di sini kita akan bahas soal OSN Fisika tahun 2025 tingkat kabupaten kota. Pertama adalah seorang anak memiliki massa 50 kg dari bukit. Bila bukit tersebut memiliki kemiringan 0 derajat horizontal, percepatan gerak horizontal dari anak tersebut adalah. Nah, karena di sini kemiringannya adalah 0 derajat, artinya anak itu sekarang berada di bidang horizontal gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan anak ini berada di bidang horizontal, anak ini akan punya gaya ataupun percepatan ketika dia didorong gitu ya, atau misalkan ditarik, baru dia punya percepatan. Otomatis ini berlaku hukum 1 Newton ya. Kalau dia diam maka dia akan tetap diam, dan kalau bergerak dia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Atau sigma F itu sama dengan 0, maka percepatan itu sama dengan 0 meter per second kuadrat. Jawabannya adalah 0. Nya adalah dua buah benda dihubungkan oleh tali ideal atau ada massa seperti tipe gambar. Seperti ini ya. Massa M2 sama dengan 2M1 sama dengan 10 kg, artinya M1 sama dengan 5 kg. Asumsikan tali dan katrol tidak bermassa dan licin. Jika tidak ada gesekan antara kedua benda dengan permukaan bidang serta diketahui sudut θ 30 derajat, gaya horizontal yang harus diberikan pada benda bermassa M1 agar sistem benda tidak bergerak. Artinya kalau tidak bergerak, sistem itu berada dalam keadaan diam ya. Maka kita bisa gambarkan diagram bebasnya adalah M2G, terus di sini adalah M2G sin theta, terus di sini adalah M2G cos theta. Sini ada tegangan tali, ini ada tegangan tali ya. Maka kita bisa dapatkan di sini sigma F ya, sigma F sama dengan 0. Gaya yang bekerja sekarang adalah M2G sin theta gitu ya. Terus ada kurang T sama dengan 0. Nah, tegangan talinya sekarang adalah T sama dengan M2G sin theta. Nah, M2 sekarang adalah 10. Terus G-nya adalah 9,8 gitu ya. Sin theta itu adalah setengah. Dan kita bisa dapatkan di sini adalah 98 bagi 2 itu sama dengan 49 Newton. Nah, itu adalah tegangan talinya. Karena benda M1 ini kan kita menghitung berapa gaya yang diberikan pada benda M1 sehingga dia tetap diam ya. Maka gaya F yang harus menahan sistem itu adalah berlawanan dengan T gitu ya. Sehingga besar dari gaya F itu sama dengan nilai dari tegangan talinya. Dalam hal ini adalah 49 Newton. Artinya agar dia diam maka gaya yang diberikan itu adalah 49 Newton. Adalah seutas tali tak bermassa tergantung melewati sebuah katrol tanpa gesekan. Suatu massa 9 kg diikatkan pada salah satu ujung tali dan massa 7 kg pada ujung lainnya. Percepatan massa pada sistem tali katrol ini adalah. Pertama kita bisa gambarkan sebuah katrol. Terdapat dua buah massa ya. Misalkan di sini ada M1 ya, terus ada M2 gitu ya. Di sini misalkan adalah M2, di mana M2 itu M1 kan sama dengan 9 kg, M2 sama dengan 7 kg. Artinya sekarang M1 akan bergerak ke bawah, sementara M2 itu akan bergerak ke atas gitu ya. Dan di sini kita bisa gambarkan diagram gaya bebas dari bentuk massa pada katrol ini. Ini adalah M1 kali G, di sini ada tegangan tali, ini adalah M2 kali G, ini juga ada tegangan tali. Sehingga di sini kita bisa dapatkan sigma F itu sama dengan M2 kali A. Maka untuk M2 itu sama dengan T kurang M2G sama dengan M2 kali A, atau T sama dengan M2 kali G ditambah dengan M2 kali A. Ini adalah persamaan pertama kita. Berikutnya untuk tinjauan pada benda M1 itu sigma F sama dengan M1 kali A, maka ini sama dengan M1 kali G kurang T sama dengan
M1 kali A. Ini adalah persamaan 2. Berikutnya kita ingin mencari percepatan, maka bisa kita eliminasi T dengan menjumlahkan persamaan 1 gitu ya, ditambahkan dengan persamaan 2. Sehingga kita bisa mengeliminasi T dan kita dapatkan M1G sama dengan M2G ditambah dengan M2A ditambah dengan M1A. Atau M1 kurang M2 kali G sama dengan M1 tambah M2 kali A. Atau percepatannya itu adalah M1 gitu ya, kurang M2 kali G bagi dengan M1 tambah M2. Tinggal kita substitusikan nilai dari masanya, maka kita dapatkan di sini adalah 9 kurang 7 dibagi dengan 9 tambah 7 dikali dengan 9,8 ya. Karena kita dapatkan nilai dari percepatannya itu A sama dengan 9 kurang 7 itulah 2, terus 9 tambah 7 itu adalah 16 dikali dengan 9,8. Itu dibagi 2 sama dengan 1/8 dikali 9,8, itu nilainya adalah 1,2 meter persegi kuadrat ya. Maka jawabannya adalah 1,2 meter persegi kuadrat. Berikutnya, sebuah kereta belanja masanya 10 kg didorong di atas bidang miring θ 30 derajat dengan gaya konstan 80 Newton. Sejajar bidang miring. Jika koefisien gesek bidang miring μk 0,2, maka gaya normal permukaan lantai terhadap kereta belanja adalah. Pertama kita bisa gambarkan di sini ada bidang miring ya. Bidang miring misalkan seperti ini. Oke. Terus ini ada kereta belanja, misalkan bentuknya adalah seperti kotak seperti ini. Maka kita bisa tahu dia punya gaya berat mg, terus gaya normal n, terus proksi gayanya karena θ-nya adalah dalam hal ini adalah 30 derajat. Ini adalah mg cos θ ya. Dan ya karena gaya normal hanya berpengaruh pada sumbu vertikalnya gitu ya. Misalkan ini x, ini y. Sementara kalau misalkan sumbu horizontal kan ada f, terus ada di sini fk-nya gitu ya. F, gs, sehingga yang berpengaruh untuk gaya normal itu, ini misalkan kita gambarkan mg sin θ, n sigma fy itu sama dengan 0 atau n kurang mg cos θ sama dengan 0, n sama dengan mg cos θ. Tinggal kita substitusikan nilai masanya adalah 10 dikali dengan 9,8, terus cos θ dalam hal ini adalah cos 30 yaitu setengah akar 3. Maka ini 9,98 kali setengah akar 3. Nilai dari setengah akar 3 itu kan sama dengan 0,886 ya. 9,8 dikali dengan 0,866, maka kita bisa dapatkan nilai dari gaya normal itu adalah 84,868 ya. Atau bisa mendekati nilainya adalah 84,9 Newton. Ya, seorang pria dengan berat 70 Newton berada di dalam lift. Lift tersebut bergerak vertikal ke atas dengan percepatan 3,27 meter persegi kuadrat. Berat semu pria tersebut di dalam lift adalah. Nah, kita harus tahu bahwa berat semu yang dirasakan oleh pria dalam lift itu adalah gaya normal yang dirasakan oleh si pria ya dari lantai lift. Kalau misalkan masanya M gitu ya, maka kita bisa dapatkan di sini berat semuanya itu atau massa, karena W itu kan sama dengan massa kali gravitasi, maka M itu sama dengan W dibagi G. Nah, W dalam hal ini adalah 70 Newton, terus dibagi dengan gravitasi adalah 9,8, ini nilainya adalah 7,143 ya kilogram. Berikutnya, karena lift ini kan bergerak ke atas ya percepatannya, maka kita bisa dapatkan gaya resultan pada pria tersebut gitu ya, itu sama dengan N dikurang dengan W sama dengan M kali A gitu ya. Atau kalau kita pengen cari ini gaya normalnya, N sama dengan MA ditambah dengan W, dan bisa kita dapatkan di sini nilai dari MA gitu ya, itu adalah 70 Newton, 70 W-nya adalah 70 Newton ditambah dengan M kali A ya, yaitu 7,143 dikali dengan percepatannya adalah 3,27 ya meter persegi kuadrat. Berikutnya kita bisa dapatkan N itu adalah 70 ditambah dengan 7,143 dikali dengan 3,27, itu nilainya adalah 23,358 Newton ya. Dan kalau kita jumlahkan,
kita bisa dapatkan itu sama dengan 93,358 ya Newton. Tahu nilainya adalah 93,4 Newton. Kita pakai aturan pertama ya, satu angka di belakang koma, yaitu 93,4 Newton. Berikutnya, sebuah mobil bergerak lurus sepanjang sumbu X dengan kecepatan Px sebagai fungsi yang bergantung pada waktu. Seperti pada gambar seperti ini ya. Jarak tempuh mobil dari menit ke 30 hingga 60 adalah titik-titik kilometer. Pertama kita harus tahu bahwa ini grafik kecepatan kilometer per jam dan ini menit. Sehingga kita harus konversi dulu menit ini ke dalam jam ya. Maka kita tahu 30 menit itu adalah 0,5 jam. Ini 1 jam, ini 1,5. Sehingga kalau dalam range 30 menit hingga 60 menit itu sama dengan luas dari grafik ada bentuk seperti ini ya. Nah, itu sama dengan 0,5 ya dikali dengan sisi atasnya itulah 40 dan itu sama dengan 20 km. Maka jawabannya adalah 20.